Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lazrul Rizal Mahendra. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai runtuhnya Kerajaan Kediri. Apakah penyebab runtuhnya Kerajaan Kediri? Apa sih yang melatar belakangi runtuhnya Kerajaan Kediri? Singkatnya, raja terakhir Kerajaan Kediri yang ingin disembah melayaknya Tuhan. Para Brahmana marah, lalu minta bantuan Ken Arok untuk menyerang Kediri. Lalu akhirnya Ken Arok menang. Hal ini disebut pertempuran Ganter. Pertama-tama, apa sih atau siapa sih Brahmana itu? Brahmana adalah salah satu golongan karya atau warna dalam agama Hindu. Mereka adalah golongan cendekiawan yang menguasai ajaran, pengetahuan, adat, adab, hingga keagamaan. Raja terakhir Kerajaan Kediri yaitu Raja Kertajaya yang menginginkan dirinya disembah layaknya Tuhan. Hal ini menyebabkan para kaum Brahmana yang notabene seorang yang mengerti agama menjadi murka. Karena menurut kaum Brahmana, yang pantas disembah ialah Tuhan, bukan malah Raja Kertajaya. Pada akhirnya, kaum Brahmana pun meminta pertolongan pada Ken Arok untuk melawan Kertajaya. Setelah Ken Arok datang, Kertajaya mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang pasukan Ken Arok. Setelah melalui peperangan yang panjang, akhirnya Kerajaan Kediri pun runtuh. Kemudian kaum Brahmana pun memberi gelar kepada Raja Ken Arok, yaitu gelar Raja. Jadi inilah awal mula Ken Arok mendirikan Kerajaan Singasari. Lalu bagaimana sih kehidupan Kerajaan Kediri? Yang pertama, kehidupan agama. Kalau membicarakan mengenai kehidupan agama Kerajaan Kediri, sebenarnya bisa dilihat dari peninggalannya. Peninggalan itu bisa berupa candi, arca, dan lain sebagainya. Candi yang lahir pada masa Kerajaan Kediri antara lain Candi Gurah dan Candi Tondowongso. Nah, kalau dilihat dari peninggalannya, banyak masyarakat Kerajaan Kediri yang menganut agama Hindu Siwa. Sebab Candi Gurah dan Candi Tondowongso merupakan candi yang bersifat Hindu, sehingga bisa disimpulkan kalau mayoritas masyarakat Kerajaan Kediri beragama Hindu. Hal yang kedua adalah kehidupan ekonomi. Lalu kehidupan ekonomi di Kerajaan Kediri kira-kira bagaimana ya? Jadi, Kerajaan Kediri merupakan kerajaan yang bicara agraris dan maritim. Banyak rakyat Kerajaan Kediri yang bekerja sebagai petani. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, Pulau Jawa itu terkenal dengan kesuburan tanahnya. Di sisi lain, masyarakat kerajaan yang tinggal di tepi pantai lebih memilih fokus pada sektor perdagangan dan pelayaran. Yang ketiga, silsilah Kerajaan Kediri. Yang pertama, Sri Samarawijaya, lalu Sri Jayawarsa, Pameswara, Jayabaya. Nah, pada masa pemerintahan Jayabaya ini, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan. Kenapa? Pertama, ia berhasil mempersatukan Kerajaan Jenggolo dengan Kerajaan Kediri. Yang kedua, pada masa pemerintahan Jayabaya, Kerajaan Kediri mulai memiliki angkatan laut. Lalu yang terakhir yaitu Jayabaya fokus pada sektor agraris dan maritim, sehingga menyebabkan sektor ekonomi meningkat. Berikut ada quotes yaitu, seseorang yang sombong berpikir bahwa ia memiliki segalanya, namun orang yang bertakwa tahu bahwa semua adalah miliknya. Terima kasih telah menonton. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.